Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran apa? SKI. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa bersama dulu dipimpin oleh Mbak Zahwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Amin. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya, anak-anak harus rajin karena ini adalah kesempatan bagi anak-anak untuk menjadi lebih pintar lagi. Mumpung masih kecil, harus rajin belajar. Oke? Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu Isra Mi'raj dan yang melatar belakanginya. Sekarang kita akan belajar akan mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan Isra Mi'raj. Coba Mbak Zahwa, Isra itu apa? Isra Mi'raj itu apa Mbak Zahwa? Dari masjid. Ya, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dilaksanakan dalam satu malam. Nah, di sana dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha naik ke langit. Beliau bertemu dengan Nabi Adam, terus ke langit lagi, naik lagi. Nabi siapa? Yo, ada yang ingat? Beliau bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, ya di situ. Nah, perjalanan Isra Mi'raj itu menghasilkan perintah dari Allah berbentuk apa? Berbentuk sholat 5 waktu. Tadinya itu Allah memerintahkan Nabi untuk umatnya itu sholatnya berapa kali? Sehari semalam 50 kali. Nah, karena saking taatnya Nabi disuruh sholat 50 kali ya manut mawon. Akhirnya turun ditanya oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad Allah memerintahkan sholat 50 kali. Itu kamu tidak akan mungkin bisa melaksanakan 50 kali dalam sehari. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi sowan teng Gusti Allah matur nyuwun keringanan. Akhirnya dikasih berapa sehari semalam? Salat 5 waktu. Nah, itu adalah hasil dari Isra Mi'raj. Tapi dalam perjalanan Nabi, beliau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran tentang kaumnya yang ada di dunia ini. Tiba-tiba beliau mencium bau harum sekali. Bau harum
Ada yang tahu itu tanda-tanda apa? Itu adalah kuburannya Siti Masito. Siti Masito itu siapa? Ada yang tahu Siti Masito yang dibakar oleh itu bukan? Mungkin ketaatan karena beliau taat taat beriman kepada Allah, tidak goyah, dibakar saja. Pas zamannya siapa nabi siapa itu yang dibakar? Itu beliau taat, akhirnya dengan ketaatannya beliau sampai sekarang itu kuburannya masih harum. Terus diperlihatkan lagi ada manusia yang lidahnya itu dipotong. Setiap ini lidahnya dipotong, panjang lagi, dipotong lagi terus. Itu sakit buatan, itu sangat merasakan kesakitan nggih. Lidah ini ki angger dawa dipotong. Itu Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa itu kaumku kok ilate dipotong, nggak berhenti-henti?" Akhirnya Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah gambaran kaum jenengan, kaum Nabi Muhammad itu di dunia suka menghina, menghibah, ngomong ke kancane." Ada di sini yang ngomong ke kancane, ngomong ke kejelekan temennya, suka membuli temennya. Ada yang membuli? Nggak ada ya, di sini nggak ada lagi ya. Yang suka membuli temennya, sing sok ngece kancane, sing sok menghibah niku blendeng eleke temennya. Nah, oh ya boleh. Ya, itu apa? Di sana itu gambarannya itu lidahnya panjang dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipotong lagi. Itu gambaran orang-orang yang di dunia itu selalu menjelek-jelekkan, menghina saudaranya sendiri. Terus ada lagi, ada daging yang bagus, terus ada daging yang busuk. Itu makan daging yang busuk malahan. "Ya Jibril," kata Nabi Muhammad, "kenapa itu kaumku kok ada daging yang bagus malah dia makan daging yang busuk?" Itu adalah gambaran umat Nabi, umat panjenengan Nabi ketika di dunia dia tidak selalu melakukan dosa berzina, terus dosa-dosa itu tidak yang selalu melakukan zina. Baik zina apa itu zina yang itu sangat perbuatan yang sangat tidak disukai dan itu dosa. Itu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Makanya besok di akhirat itu seperti itu gambarannya itu. Mami daging busuk. Padahal ada yang lebih baik. Itu adalah beberapa tanda-tanda kebesaran yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah. Setelah dari perjalanan Nabi melakukan Isra Mi'raj, itu pagi sudah sampai ke Mekah. Itu duduk di serambi ya, namanya serambi masjid. Itu beliau bercerita kepada kaum Quraisy, bercerita sama orang-orang yang ada di Mekah. Banyak sekali yang tidak percaya, tapi ada satu sahabat Nabi yang mempercayai. Walaupun itu kelihatan mustahil, tapi bagi kita umat Islam harus mempercayai perjalanan Isra Mi'raj. Siapa sahabat Nabi yang langsung percaya? "Oh iya Nabi, saya percaya kalau Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj." Beliau adalah
Abu Bakar As-Siddiq ya. Makanya beliau diberi gelar apa? Iya, karena dia iya. Apa artinya, Mas? Iya, yang percaya pertama kali bahwa Nabi Muhammad itu menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tanggapannya kaum Quraisy itu tidak banyak sekali yang tidak percaya kalau Nabi itu ngapusi. Ini itu masa sehari semalam langsung bisa naik ke langit 7. Ya, tapi karena Allah itu maha kuasa, dengan perjalanannya itu dari Al-Kisra itu diceritakan beliau naik buruk naik buruk sama kita tidak bisa membayang buruk itu seperti apa, tapi itu seperti kuda bersayap kalau dalam apa itu pandangan ini seperti kuda yang ada sayapnya. Tapi sebelum itu Nabi itu sudah dibersihkan hatinya dulu sebelum melaksanakan Isra Mi'raj itu. Hati Nabi itu diisi dengan keimanan dan ketakwaan oleh malaikat Jibril dioperasi rien. Jadi Nabi itu kan pemimpin umat, yang selalu membawa contoh-contoh baik untuk umatnya, uswatun hasanah. Makanya hatinya itu dibersihkan. Mboten enten rasa dengki, iri, jengkel karo kancane, tidak ada itu karena sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ada pertanyaan enggak? Oh, kok enggak ya? Mbak ada. Ya, tanggapannya kaum Quraisy itu banyak sekali yang tidak percaya, nggih. Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, dianggap sebagai orang gila, Muhammad gila, ngapusi, bohong. Itu tanggapan orang-orang Quraisy. Sementara yang percaya itu Abu Bakar, karena dia diberi gelar As-Siddiq itu karena dia mempunyai arti membenarkan ya. As-Siddiq itu membenarkan, orang pertama kali yang membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Makanya beliau Abu Bakar bergelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu materi yang bisa Bu Titik sampaikan hari ini. Apa tugasnya anak-anak? Tugas hari ini apa ya? Nanti di rumah boleh berdiskusi, belajar kelompoknya di rumah. Nanti membuat tulisan atau rangkuman mengenai Isra Mi'raj. Okay? Isra Mi'raj itu apa? Terus yang melatar belakangi, terus tanda-tanda kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah itu apa saja, terus sama tanggapan orang-orang kaum kafir Quraisy itu. Silakan anak-anak nanti sudah ada kelompok diskusinya ya. Ya, nanti bisa didiskusikan buat kegiatan di rumah deh. Berarti besok dikumpulkan. Nah, terus sekarang yuk kita sebelum pelajaran diakhiri
Ya. Waalaikumsalam.